Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Nurul Hikmah SPD. Saya berasal dari instansi SMP Negeri 19 Kaur, Kabupaten Kaur. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 5. Di sini saya akan menayangkan video tentang pengimbasan budaya positif modul 1.4. Pembahasan budaya positif calon guru penggerak angkatan 5 Selasa 30 Agustus 2002 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Kaur, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha SMP Negeri 19 Kaur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan pada hari ini, sehingga kita bisa berkumpul dan melakukan pengimbasan budaya positif calon guru penggerak angkatan 5 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa harus kita bersalawat sehingga pada hari akhir nanti kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum acara kita dimulai, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Kaur kepada Ibu Mustaqimah MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan pagi menjelang siang ini telah melimpahkan ribuan nikmat yang tiada terhingga, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menebar manfaat untuk diri kita dan untuk kemaslahatan umat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita bersama mengharap syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Bapak Dr. Agus Edi Supriyatno MPD selaku pengajar praktek, yang saya hormati Ibu Mary di SPD dan Ibu Siska Nurul Hikmah SPD selaku calon guru penggerak, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, seluruh dewan guru dan tenaga administratif sekolah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini acara
penindasan budaya positif calon juru penggerak angkatan 5 bisa kita laksanakan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan penindasan budaya positif calon juru penggerak. Yang pertama, Baik, Bapak Ibu, kami berdua, Ibu dengan Ibu Merindi, bukan berarti kami lebih hebat dan lebih pintar, tetapi kami pun sedang mengajarkan diri kami dan sama-sama mengajak Bapak Ibu untuk belajar dalam hal menerapkan budaya positif. Kami akan menampilkan, sebelum materi akan kami sampaikan, kami akan menampilkan video mengenai budaya positif sebelum materi-materi yang akan kami sampaikan. Baik, silakan ditonton dulu videonya. Materi kali ini adalah materi media transmisi, bagaimana kita ketahui bersama media transmisi begini. Baik, Bapak Ibu, itu tadi sudah kita tonton bagaimana video bentuk-bentuk hukuman yang sering kita lakukan. Tanpa kita melihat kesalahan anak, hukuman itu adakah hubungannya dengan yang dilakukan anak, kita langsung memvonis anak itu bersalah, ya sudah kamu hormat bendera. Tanpa tahu, oh hormat bendera ini adalah hubungan dengan kesalahannya. Kira-kira bakalan sadar nggak anak ini kalau kita beri hukuman seperti itu? Nah, sebelumnya kita sepakati dulu. Yang pertama tadi yang disampaikan oleh Pak Edi. Yang pertama, menurut Bapak Ibu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Oke, silakan Ibu Anggorwati. Ya. Oke. Ya, kata Ibu Anggorwati, asal hukumannya positif. Ada pendapat yang lain? Sinta? Bu Sinta? Menurut saya ada dua, kan menurut anak yang pertama yaitu hukuman mendidik dan Berarti Ibu Sinta setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju ya berarti. Oke, yang kedua, yang lain gimana? Ada pendapat? Kalau ada? Gak bisa? Enggak, belum ya. Oke, kita lanjut dulu yang kedua. Nanti sama-sama kita jawab. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, sama seperti membersihkan WC, disampaikan Ibu Sinta tadi, dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Ya, setuju. Yang lain? Nah, jawab dalam hati saja. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju, semuanya setuju. Oke. Nanti kita tarik kesimpulan dari 3 pertanyaan pematik yang seperti ini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, baik, di materi pertama kita akan memahami mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang mohon maaf agak berdiri di tengah. Saya akan bagi Bapak Ibu semuanya ke dalam 2 kelompok. Sebelah kanan itu kelompok A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. Panggilnya A, meminta B-nya. Jadi, gini, kelompok A, coba genggam tangannya. Kelompok A genggam tangan. Kelompok A genggam tangannya. Oh ya, tadi sudah dikasih kertas ya. Kelompok A, silakan tuliskan sesuatu yang berharga, kemudian genggam. Cepat, sesuatu yang berharga kemudian genggam. Satu saja.
genggaman? Apa yang berharga dari diri Bapak Ibu? B yang dulu. Baik, nah sekarang saya tanya, ada yang berhasil? Ada yang berhasil? Nah, ada, boleh katanya, boleh. Galang, mau disogok, boleh. Boleh nggak diminta sesuatu yang berharga tadi? Sesuatu yang berharga tadi boleh nggak diminta? Boleh nggak diminta? Boleh disogok, diapakan pokoknya? Usahakan si A ini mau memberikan. Dari kalau di persentase itu hanya sekitar 1% keberhasilan itu kan. 99%-nya tidak berhasil. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, siapa yang pegang kendali? Siapa yang pegang kendali mengontrol diri kita untuk memberikan sesuatu yang berharga tadi? Siapa yang pegang kendali? Diri kita sendiri. Nah, kalau hal ini kita terapkan di murid, kita menyuruh dia melakukan kehendak kita, kira-kira berhasil nggak itu? Berhasil nggak itu? Kalau kita gambarkan ini, berhasil nggak itu? Hah? Sebagian besar mungkin itu tidak akan berhasil. Jadi diri kita sendiri saja, kita tidak mau didikte oleh orang lain. Begitu juga murid itu manusia sama seperti kita. Jadi yang pegang kendali terhadap diri kita itu adalah diri kita sendiri. Walaupun dibujuk, dirayu, ini kan sangat berharga. Mungkin menyangkut harga dirinya, dia tidak mau. Jadi di sini budaya positif itu sesuai dengan ilustrasi kontrol, teori kontrol. Nah, yang pertama, guru itu mengontrol murid. Nah, maksudnya di sini, guru saat kita memerintahkan murid, itu yang terjadi sebenarnya dirinya yang tergerak untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh gurunya. Bukan sebenarnya gara-gara perintah kita dia mau, tapi dirinya sendiri yang menggerakkan hatinya untuk melakukan sesuatu. Nah, saat dia mau mengikuti ajakan kita, berarti dirinya yang oh iya itu masuk akal, jadi dia mau ikut. Tetapi kalau misalnya sesuatu itu tidak masuk akal bagi dirinya, dia akan menolak. Tidak ada yang bisa menghentikan saat dia menolak. Nah, yang kedua, menurut teori kontrol juga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi, kita bahwa kalau kritikan, masukan, itu membuat orang lain berubah. Sebenarnya ini pada dasarnya tergantung hasil dari dirinya sendiri. Kalau memang dirinya tadi menerima apa yang sudah disampaikan, ya dia akan berubah. Kalau tadi seperti yang disampaikan ini, hatinya sudah membatu, itu tidak akan mempan kritikan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi dalam teori kontrol juga, penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu sangat bermanfaat sekali buat mengontrol diri. Nah, di sini maksudnya penguatan positif itu seperti pujian. Nah, seperti itu dapat menguatkan posisi kontrol yang ada pada diri siswa kita tadi atau orang lain. Nah, yang terakhir yang keempat, bahwa menurut teori kontrol juga, bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa.
Jadi kita beranggapan kita dulu semua apa yang kita diktekan ke anak itu harus diikuti, harus diikuti. Padahal sebenarnya itu tidak boleh terjadi. Karena mengapa? Orang dewasa itu ya tidak ada haknya untuk ngatur-ngatur walaupun usianya lebih muda dari kita. Nah, yang perlu kita gali adalah bagaimana kita membentuk pribadi siswa itu melakukan hal-hal yang memang masuk akal menurut nalar dan pikirannya. Oke, selanjutnya. Nah, dulu kita sering mengenal teori SR, stimulus respon. Nah, sekarang kita ubah SR itu ke dalam bentuk teori kontrol. Nah, kalau dulunya kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita, itu salah. Kita tidak bisa memaksakan orang lain itu sama pandangannya. Karena setiap manusia itu memiliki beda-beda keunikan dan kemampuannya. Nah, jadi berdasarkan teori kontrol yang benarnya apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bukan tentang kita, tentang sekolah, ataupun tentang yang lain, tapi tentang dunia. Kita kenalkan itu. Nah, yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi, misalnya dia melakukan terlambat datang ke sekolah, kita memvonis itu perilaku yang buruk gitu. Langsung kita vonis, itu tidak baik, langsung harus dihukum. Besoknya tidak menutup kemungkinan anak ini mengulangi hal yang sama, karena kita tidak tahu apa yang dilakukannya saat dia terlambat. Nah, seharusnya bagaimana? Semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi tujuan dia datang tepat waktu itu apa? Jadi kita harus merubah pandangan dia bahwa datang tepat waktu itu gunanya ini, gitu. Dan menurut SR, stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu salah. Nah, sudah dibuktikan dengan tangan tadi. Tangan yang Bapak Ibu genggam, hal yang berharga yang digenggam, itu orang lain tidak bisa tangan terbuka, langsung dibuka. Itu tidak boleh. Itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Nah, sementara di teori kontrol hanya Anda atau diri kita yang mengontrol diri Anda atau diri kita sendiri. Dan menurut SR juga, saya bisa mengontrol orang lain. Jadi kalau menurut SR itu stimulus respon, saat kita memerintahkan orang lain untuk mengikuti, itu salah. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat kunjungan gagal. Jadi saat kita misalnya kita memerintahkan anak tidak mau, kamu nanti saya keluarkan, seperti itu kan paksaan. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Yang baiknya bagaimana? Kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau kita kolaborasi, kalau memang sudah fatal kesalahannya, kita tanya dulu orang yang bersangkutan itu. Konsekuensinya kira-kira apa? Menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Bukan kita yang memvonis kamu harus melakukan itu. Dan selanjutnya, model berpikir benar kalah. Berarti kan saat kita memerintahkan dia mau mengikuti, kita menang.